Janji lama. Setelah pertemuan singkat di dunia mimpi, Liang Feng terbangun dengan napas berburu. Sinar matahari pagi mulai menerangi masuk melalui celah tirai. Tapi yang ia rasakan bukan kembali ke kenyataan biasa, melainkan semangat baru yang mulai menyala di dalam hati. Saya ingat apa yang dikatakan Xiaoyan. Carilah gerbang mimpi. Di sana, batas antara hidup dan mati bisa dilintasi. Liang Feng tahu, dia tidak punya banyak waktu. Ia harus menemukan cara untuk membawanya pulang sebelum Xiaoyan benar-benar menghilang. Malam itu, ia kembali ke hutan, ke pohon sakura tua, tempat semua ini bermula. Dengan surat-surat itu di tangannya, ia duduk di bawah pohon, memejamkan mata, dan mencoba menemukan, dan jawabannya datang. Angin bertiup pelan, membawa aroma sakura yang lembut. Xiaoyan muncul di hadapannya. Wajahnya tenang, tapi sedih. Kau benar-benar ingin menemukanku? Tanyanya perlahan. Liang Feng mengangguk tanpa ragu. Aku tidak akan membiarkanmu hilang. Aku tidak akan lupa lagi. Xiaoyan tersenyum kecil, lalu menjulurkan tangannya. Kali ini, jari mereka saling bersentuhan hanya ujung jari. Tapi cukup untuk membuat Liang Feng merasa bahwa ia tidak sendirian. Dulu, kita juga pernah berjanji hal yang sama, bisiknya. Di bawah pohon ini, saat itu, aku berkata, jika suatu hari kita dipisahkan oleh waktu, aku akan menunggumu. Dan Anda menjawab, aku akan mencarimu. Sampai aku menemukanmu lagi. Liang Feng menatap ke dalam-dalam. Aku akan menepati janji itu. Sekali lagi, Xiaoyan menghela napas. Jalan itu tidak mudah. Antak ke melewati gerbang mimpi, kau harus semuanya mengingat. Termasuk bagaimana kita bertemu, bagaimana kita jatuh cinta, dan bagaimana kita kehilangan satu sama lain. Liang Feng menutup matanya. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai benar-benar mengingat. Kenangan demi kenangan muncul. Sebuah musim semi. Puisi yang dibacakan di bawah pohon sakura. Tangan yang saling berpegangan. Janji yang disumpah di bawah langit malam. Dan cinta yang tak pernah mati. Sejak malam ia mulai benar-benar mengingat masa lalu mereka. Sesuatu mulai berubah di desa kecil itu. Pohon sakura yang sudah mati selama bertahun-tahun, tiba-tiba mekar sempurna. Bunga putihnya berguguran tanpa henti. Meskipun bukan musimnya. Angin bertiup pelan, tapi membawa aroma kenangan seperti halaman rumah tua, puisi yang dibacakan dengan suara lembut, dan janji yang belum selesai. Liang Feng menyadari bahwa dunia nyata mulai dipengaruhi oleh Xiaoyan. Warga desa mulai melihat hal-hal aneh. Bayangan putih berdiri di tepi sungai. Suara seruling tua terdengar saat senja. Bahkan nenek Mei yang biasanya tenang mulai terlihat khawatir. Ada sesuatu yang tidak seimbang, katanya sambil menatap Liang Feng. Dunia roh dan dunia manusia tidak boleh bersentuhan terlalu lama. Jika kau terus mencoba mempertahankannya, maka dua dunia akan mulai rusak. Liang Feng tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap pohon sakura tua itu, tempat Xiaoyan sering muncul. Dan malam itu, dia melihatnya lagi. Xiaoyan berdiri di bawah sinar bulan, wajahnya sedih. Aku merasakan sesuatu. Arus waktu mulai goyah. Seharusnya aku tidak tetap ada di sini begitu lama. Liang Feng maju mendekat. Tapi, aku tidak bisa melepaskanmu. Aku baru saja menemukanmu lagi. Xiaoyan tersenyum getir. Aku juga tidak ingin pergi. Tapi, aku takut jika kita terus begini, semua orang di sekitarmu akan mulai merasakan dampaknya. Aku tidak ingin menyakitimu, atau siapapun. Liang Feng mengepal tangannya. Kalau begitu, biarkan aku yang pergi ke duniamu. Biarkan aku masuk ke dunia roh. Aku tidak peduli apa risikonya. Asal kita bisa bersama. Xiaoyan terkejut. Kau tidak tahu betapa berbahayanya itu. Jiwa manusia tidak bisa hidup di dunia akhirat selamanya. Kau bisa hilang. Liang Feng menatap dengan mata penuh keyakinan. Jika cinta kita bisa bertahan melewati waktu dan kematian, maka aku percaya, pasti ada jalan. Angin mengisyaratkan pelan. Bunga sakura melayang-layang di udara. Dan untuk pertama kalinya, Xiaoyan merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, harapan itu masih ada. Sampai jumpa di part 9.